Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2257 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Yeremia pasal 29 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas takhta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan, yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Sedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang kutuk. Kalau kita mau jujur, siapa sih yang mau dikutuk? Kita semua pasti mau diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kutuk yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini sangat-sangat mengerikan. Coba kita lihat sekali lagi di ayat 17 dan ayat 18. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan suitan, dan aib di antara segala bangsa, kemana mereka kucerai beraikan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa sampai Tuhan menimpakan mereka kutuk? Saudara, ada 4 catatan penting dalam firman Tuhan ini yang saya catat, yang menyebabkan Tuhan mengutuk mereka. Yang pertama, saudara, saya menangkap di sini karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam kitab Ulangan pasal 28, di sana akan kita temukan bahwa di ayat 1, jika engkau baik-baik apa? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sampai ayat 14, saudara, itu janji Tuhan berkat kepada mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Di ayat 15 sampai ayatnya yang ke-46, di sana bicara tentang kutuk. Perhatikan ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Sampai ayat 46 di sana, saudara, bicara tentang kutuk. Kutuk ini akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perjanjian baru kita belajar tentang Maria dan Marta, di mana Tuhan Yesus hadir di dalam rumah mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan cerita firman Tuhan itu, bagaimana Marta begitu sibuk mempersiapkan semuanya untuk melayani Yesus, baik itu mempersiapkan makanannya, rapi-rapi di rumah, bersih-bersih, sampai dia mengabaikan yang paling penting, yaitu firman Tuhan. Dia begitu sibuk bekerja, sampai dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Saudara, dengar ini baik-baik. Ada berapa banyak orang Kristen ketika firman Tuhan disampaikan sibuk mempersiapkan makanan, minuman untuk acara, sampai mereka mengabaikan yang paling penting, yaitu firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kalau saudara sampai sibuk sekali, nggak punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, bertobat, saudara. Saudara, kita belajar dari Maria. Dia duduk diam, dia duduk dekat kaki Yesus, dia mendengarkan firman dari Sang Firman. Amin. Makanya ketika Marta berkata kepada Yesus, dia bilang, suruhlah saudaraku perempuan Maria ini untuk dapat membantu Marta. Saudara, apa kata Yesus? Marta, Marta, kamu sibuk dengan kesibukanmu. Maria memilih yang terbaik. Amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini, berbahagialah saudara. Saudara memilih yang paling terbaik dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, mari kita mau mendengarkan. Amin. Orang yang menolak firman Tuhan, mereka akan dikutuk. Yang kedua, saudara, adalah orang yang bernubuat palsu. Sudah perhatikan di ayat 21, di sana dikatakan seperti ini. Orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku, sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dikutuk yang kedua adalah mereka yang bernubuat palsu, pakai atas nama Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Hati-hati saudara.
Jangan sampai kita mulai berkata-kata, oh ini dalam nama Tuhan, padahal Tuhan tidak memerintahkan kepada saudara. Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak utus saudara, tetapi saudara dengan beraninya mengatasnamakan nama Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus saudara. Tuhan tidak berfirman kepada saudara, tapi demi mendapat satu keuntungan, saudara bernubuat palsu. Saudara mengatakan ini firman dari Tuhan, padahal Tuhan tidak berfirman kepada saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Orang yang bernubuat palsu, mereka yang menjadi hamba-hamba Tuhan yang palsu, nabi-nabi palsu, mereka akan kena kutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini banyak orang mengatasnamakan hamba Tuhan tapi kelakuan roh halus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Amin. Supaya Tuhan pulihkan keadaan saudara. Tapi kalau saudara tidak bertobat, saudara akan dimakan oleh kutuk itu. Yang ketiga saudara, siapa mereka yang kena kutuk? Yang ketiga saya mencatat di sini adalah orang yang berbuat dosa zina. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-23. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang kena kutuk adalah mereka yang berbuat dosa zina. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik, bertobat saudara. Kalau saudara melakukan dosa persinahan, perselingkuhan, saudara sudah punya pasangan, tetapi saudara mengambil istri orang, suami orang untuk melakukan dosa. Saudara dengar ini baik-baik. Mungkin pasanganmu tidak tahu apa yang saudara lakukan, tapi Tuhan tahu apa yang saudara lakukan di tempat yang tersembunyi. Jangan pikir kalau saudara saat ini melakukannya aman-aman, saudara, Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak bertobat, saudara akan dimakan oleh kutuk. Bertobat sebelum berobat. Amin. Haleluya. Bertobat saudara, supaya tidak kena kutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, di sini yang saya catat saudara, siapakah yang akan kena kutuk? Orang yang suka tipu-tipu. Saudara perhatikan ayat 23. Di sana dikatakan begini, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan apa? Dusta, yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau saat ini saudara tipu-tipu, saudara mendapatkan keuntungan dari dosa tipu-tipu, saudara akan kena kutuk. Bertobat saudara. Amin. Saudara jangan sampai saudara karena sudah tergiur dengan keuntungan besar, akhirnya saudara tipu-tipu. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen, bahkan di dalam gereja sendiri, tipu-tipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Karena kalau saudara tidak bertobat, saudara akan dimakan oleh kutuk. Mengerikan. Kalau kita membaca kutuk ini, wah ini mengerikan sekali. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi tipu-tipu. Katakan sejujurnya. Jangan saudara mendapatkan keuntungan dari hasil tipu-tipu, saudara akan berurusan dengan Tuhan. Tuhan akan mengutuk saudara. Kalau sudah kena kutuk, saudara selesai. Apa yang sudah kerjakan, lakukan, semua akan hancur. Semua akan habis. Saudara tipu 100.000, saudara akan kehilangan 1 juta. Tipu 1 juta, kehilangan 10 juta. Tipu 10 juta akan kehilangan berlipat-lipat saudara. Coba saudara perhatikan. Kita semua pernah lah mengalami itu kan. Tapi saudara lihat,
bagaimana kutuk menghantam kita ketika kita dulu masih suka tipu-tipu. Habis sudah. Oleh karena itu sudah, mari kita mau hidup dalam kebenaran. Saya percaya kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan melakukan hal-hal yang benar. Amin. Sudah bertobat. Mari kita mau hidup dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Supaya apa Saudara? Supaya kita diberkati. Saudara, di saat saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak akan rugi. Sebaliknya saudara diberkati. Amin. Oleh karena itu saudara, mari beri waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara sadar bahwa apa yang saudara punya itu dari Tuhan, maka saudara wajib mendengarkan firman Tuhan supaya saudara diberkati. Kalau saudara sudah tidak mendengarkan firman Tuhan, saya mau bilang saudara, apa yang saudara miliki, saudara dapatkan itu bukan lagi berkat. Bukan lagi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang diberkati Tuhan, dia pasti punya banyak waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jadi beri waktu untuk mendengarkan firman. Kalau saudara sudah tidak punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, saya mau bilang apa yang saudara dapatkan sekarang itu akan jadi kutuk. Yang kedua saudara, saya catat di sini, beri hatimu untuk ditegur firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar perjalanan Yeremia ini menegur dengan keras umat Tuhan. Saudara, ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau saudara mengeraskan hati, artinya saudara tidak mau dengar firman, saudara menolak firman Tuhan yang berbicara kepada saudara. Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan mengutuk saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara ditegur, beri hatimu, bertobat, jangan melawan, sadar diri, kita ini hanya debu. Oleh karena itu saudara, di saat firman Tuhan menegur kita, terima itu di dalam hati, jangan sakit hati. Amin. Ubah hatimu, supaya apa? Tuhan memulihkan keadaan saudara dan memberkati saudara. Saudara, di saat firman Tuhan disampaikan saudara, mari yang ketiga, beri hidupmu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, saya percaya ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita tidak akan rugi saudara. Kita malah akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kepada siapakah kutuk itu ditimpakan? Kepada mereka yang tidak mau mendengarkan firman, kepada mereka yang bernubuat palsu, kepada mereka yang berbuat dosa zina, dosa cabul, kepada mereka yang suka tipu sana tipu sini. Mereka akan kena kutuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak mau kena kutuk, kalau saudara mau diberkati, beri waktu untuk mendengarkan firman. Beri hatimu untuk ditegur firman Tuhan. Beri hidupmu untuk menjadi pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menegur, menasihati, dan memberkati kami melalui firman Tuhan hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan melawat, menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka yang sedang lemah tubuh, sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit dilawat, dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menghibur mereka yang berduka, memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan atau mau kami kunjungi di seputaran Bali, saudara yang sakit dan mau kami datang untuk berdoa, saudara bisa menghubungi WA saya di 085 338 176267. Kami dan tim akan datang mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Hubungi WA saya dan kita akan mendoakan, mendatangi saudara, dan percayalah mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.